Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Ainayatri Damayanti dari kelas 9G SMPN 2 Cimahi. Nah, sekarang di sini aku akan membuat video praktikum. Pasti kalian pengen tahu kan kira-kira aku akan buat video praktikum apa sih? Yuk, sekarang kita simak videonya. Check it out. Aku udah di meja praktikumnya nih, dan sekarang aku akan kasih tahu ke kalian sebenarnya aku ini mau praktikum apa sih. Nah, jawabannya di sini aku akan praktikum menentukan sifat pH tanah yang ada di halaman rumahku. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, aku akan kasih tahu ke kalian tentang pengertian pH. Pastinya kalian udah bertanya-tanya dong, apa sih Nay pH itu? Aku itu nggak tahu. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pH. Nah, pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen dan bernilai antara 0 sampai 14. Ia juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu asam, netral, dan basa. Asam itu yang bernilai di bawah 7, netral itu yang bernilai di antara asam dan basa, dan basa itu yang bernilai di atas 7. Tujuan dibuatnya praktikum ini adalah untuk mengetahui tingkat pH yang terkandung dalam tanah dan supaya kita lebih tahu bagaimana cara mengukur pH tanah. Daripada kelamaan, yuk kita lihat aja apa aja sih bahan dan alat yang diperlukan. Oh iya, kalian kan tahu ya kalau misalnya kebersihan itu nomor 1. Nah, bahan dan alat yang pertama-tama kita perlukan adalah plastik untuk meja ini, agar kalau misalnya kotor, meja ini tidak ikutan kotor. Yuk, sekarang kita pakai plastiknya. Nah, alas plastik mejanya udah aku pasang nih. Sekarang kita lanjut aja yuk ke bahan dan alat yang diperlukan. Bahan dan alat yang diperlukan adalah, kita mulai dari kanan ya. Pertama-tama, bahan yang kita perlukan adalah kunyit. Kunyit ini berfungsi sebagai indikator alami yang nantinya akan kita celupkan kepada larutan basa, larutan asam, dan juga larutan air tanah. Untuk larutan asam, aku menggunakan perasan air lemon ya. Dan untuk larutan basanya, aku menggunakan obat sukralfat. Jika kalian ingin mencoba di rumah, kalian bisa menggunakan obat Roma, Milanta, atau yang lain. Nah, di sini aku ada telenan. Telenan ini berfungsi sebagai alas untuk memotong kunyit dan juga lemon. Dan untuk memotongnya, aku menggunakan pisau. Tusuk sate. Tusuk sate ini berfungsi untuk menusuk kunyit yang akan dicelupkan kepada larutannya. Lalu di sini ada 4 cup. Cup ini berfungsi sebagai penampungan air larutan asam, basa, dan juga air tanah. Supaya tangan aku tidak kotor, di sini aku menggunakan glove plastik. Dan yang terakhir di sini aku ada ember dan juga skop. Ini berfungsi sebagai penampungan tanah yang akan kita ambil dari 4 titik yang berbeda. Bahan dan alat udah, motong-motong kunyit sama lemon juga udah. Nah, sekarang kita ambil tanahnya yuk. Jadi aku udah ambil tanah dari 4 titik yang berbeda. Sekarang yuk kita aduk tanahnya. Kita buat larutan air tanahnya yuk. Untuk larutan asam, aku menggunakan perasan air lemon. Jika sudah, kita lanjut ke pembuatan larutan air basahnya. Lanjut, sekarang kita celupkan ketiga kunyitnya dan satu lagi kita simpan ya, supaya kita tahu kira-kira perubahan warnanya itu apa sih. Nah, pertama yang ini aku masukkan ke larutan air tanah, yang ini aku masukkan ke larutan air asam, dan yang ini ke larutan air basah. Setelah seperti ini, kita tunggu selama 30 menit ya. Setelah diamati, kunyit yang kita celupkan ke larutan air tanah ini memiliki kesamaan warna dengan kunyit yang telah dicelupkan ke larutan air basah. Kunyit yang dicelup di air tanah warnanya lebih tua dibanding kunyit netral, dan kunyit yang dicelup di air asam warnanya lebih muda dari kunyit yang netral. Lalu, kunyit yang dicelup di air basah warnanya lebih tua dibanding kunyit yang netral. Kunyit yang telah dicelupkan ke larutan air tanah memiliki kesamaan warna dengan kunyit yang telah dicelupkan ke larutan air basah.
Kesimpulannya, sifat pH tanah yang ada di perkarangan rumahku adalah basah ya. Dan juga aku minta maaf ke kalian kalau misalnya aku ada salah kata atau salah perbuatan. Semoga video praktikum aku kali ini berguna bagi kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.